apa kabar? Mana nih mukanya Baik, nih? bentar ya, surprise. Gimana kabarnya nih? Baik, kamu gimana kabarnya? Baiklah, pastilah. Udah fresh nih, fresh. Ya udah fresh ya, udah kelihatan banget. Gimana Jogja? Harusnya hidupnya kayak new normal, tapi kayak normal-normal aja gitu loh. Kayak orang masih kayak keluar tanpa masker, kayak respect terhadap itunya tuh kayak kecil banget gitu. Bahkan kayak kalangan muda kayak kita tuh masih kayak sering keluar, kayak menyepelekan corona gitu loh. Kayak Kamu kita termasuk nggak nih? enggak dong, kayak pergi tapi kayak ya pakai masker, bawa hand sanitizer gitu. Terus kalau pulang dari pergi-pergi gitu kayak langsung mandi gitu loh. Kamu Tetap gimana? tetap jaga protokol kesehatan ya. Iya, kamu gimana kalau yang di Batam tuh? Loh, Batam zona merah sih. Nggak tahu sih terakhir infonya sih hampir seluruh Batam tuh zona merah. Tapi nggak tahu sekarang. Kita Gimana ternyata gimana? Gimana satu gimana? kampus setelah sekian lama ya. Kayak apa Iya, ya? Kamu pas masuk sadar kita. kabarnya kita pernah satu kota di Batam. Terus Iya, pernah. terus waktu kamu Pernah. pindah ke Bangka sekolah, kita satu yayasan, cuy. Iya, satu Astaga. yayasan juga kita, kayak dunia tuh sempit, udah pernah satu kota, satu yayasan, pas sadarnya pas baru kuliah kemarin, masuk kuliah kemarin. Astaga, emang sempit Hmm. banget lah dunia ya. Sempit. Oke, kalau misalnya Tapi, gimana ya? Kita tuh meskipun satu yayasan, pasti nggak semuanya sama lah ya. pasti beda dari cara guru ngajar, sekolahnya, maksudnya peraturan-peraturan sekolahnya pasti beda kan, Udah kultur-kulturnya pastilah juga itu. pasti beda. Nah, aku pengen tahu nih, di sekolahmu dulu, meskipun kita satu yayasan ya, kan ada yang namanya kultur sekolah tuh kan. Nah, Iya, ada. kultur sekolah yang secara umum pengertian kamu deh, itu menurut kamu apa? Kalau kultur sekolah itu pola yang mencakup nilai, keyakinan, tradisi yang dibuat oleh sekolah kita, terus yang dianut oleh siswa-siswanya gitu sama gurunya yang bervariasi. Nah, sekarang aku nanya, kalau menurut kamu gimana? Oke, kalau secara umum Iya. menurut aku kultur sekolah itu ya kayak ya sama, pola-pola, kebiasaan, tradisi yang ada di sekolah itu dan biasanya itu kultur sekolah itu kayak yang emang udah ada di sekolah itu sejak dulu. Dan kalau setahu aku deh ya, kultur sekolah itu udah ada sejak sejak sekolah itu ada juga gitu. Jadi Ya, jadi kayak turun-temurun gitu. iya, jadi emang bener-bener perlu perlu yang namanya pembiasaan yang memang udah ditanam gitu ya nggak sih? Iya. Kayak aku pengen tahu nih, karena kita satu Apa-apa? yayasan. Ya, Nah, apa-apa? kan nggak menentukan, kan bisa aja di salah satu kultur sekolah itu kan kita ada yang beda Oh, gitu. Aku pengen tahu nih, sebutin kultur sekolah yang dulu di sekolah kamu dulu itu gimana? Apa aja? kalau di sekolah aku itu dulu sebelum angkatan aku, jadi di atas angkatan aku berarti kakak tingkat ya. Kakak kelas. Tingkatnya itu, Mhm. kakak kelasnya itu hari Rabu sama hari Kamis itu pakai batik ala sekolah kami. Oh, Tapi oke. giliran pas angkatan aku masuk, batiknya tuh punah. Oh Batiknya gitu? punah. Jadi nggak sempet ngerasain. Jadi pas angkatan aku masuk cuman ngerasain pakai baju kotak-kotak. Nah, kotak-kotak tiap tiap hari Rabu, terus sama kayak misalkan tiap hari itu pas datang ke sekolah jam 6.30, 6.45 itu tiap pagi dikasih lagu rohani di speaker sekolah gitu. Oke. Sama tiap hari Jumat itu kan kita tuh ada 6 agama kan. Mhm. Nah, tiap hari Jumat itu ada pendalaman iman
sesuai agama yang dianut Oke. gitu. Ada lagi nggak Tapi nih? setelah di bawah angkatan aku adik kelas itu batiknya ada tapi kotak-kotaknya punah. Jadi cuma angkatan aku doang yang pakai kotak-kotak tapi nggak pakai batik. Nah di bawah aku itu pakai batik tapi nggak pakai kotak-kotak. Sedangkan mereka tuh di bawah aku maunya nggak pakai batik tapi maunya pakai kotak-kotak gitu. Jadi kesannya kayak ini ya, kesannya tiap angkatan malah beda-beda ya. Jadi tiap angkatan tuh beda-beda. Jadi kayak ya gitu deh. Jadi kayak hari Rabu angkatan aku pakai kotak-kotak, yang di bawah aku pakai batik. Jadi kayak kelihatan banget bedanya gitu. Kalau seragam mah masih mending ya. Ini tuh beda. Kultur sekolah aku tuh kayak gitu. Sama upacaranya tuh jarang banget. Cuman di hari raya besar gitu kayak misalkan hari Pancasila, hari Guru, hari Merdeka gitu aja sih. Gitu doang. Kalau di sekolah kamu gimana, Nak? Kan meskipun satu yayasan pasti beda. Tapi uniknya kita tuh ada beberapa yang sama. Ada beberapa yang sama. Oke, kalau di sekolahku ya, di sekolahku itu setiap hari itu pagi-pagi sebelum masuk pembelajaran deh. Sebelum masuk pembelajaran itu pasti dinyalain juga tuh lagu rohani tuh. Sebenarnya nggak lagu rohani juga sih. Banyak. Nggak lagu rohani doang gitu. Yang penting kita ada kesamaan lah kan gitu kayak lagu gitu kan. Nyalain lagu gitu tiap pagi. Terus waktu udah masuk, udah bel itu dibacain jadi gurunya itu pakai toa pengumuman untuk bacain Alkitab di hari itu gitu. Oh, ada baca Alkitab gitu. Yang sesuai di hari itu gitu. Terus di sekolahku itu juga biasanya hari Rabu ngadain literasi. Selama 1 bulan tuh, 1 bulan baca buku di setiap hari Rabu. Terus ntar di akhir bulan disuruh ngeringkas. Oh, ada tugasnya gitu ya? Iya, disuruh. Kadang-kadang ada yang disuruh ngeringkas, ada yang disuruh kayak bikin kaligrafi gitu loh. Terus, nah aku juga nih. Tapi tadi kamu bilang yang pakai baju batik itu hari apa aja? Hari Rabu sama Kamis. Nah, kalau aku itu setiap Kamis minggu keempat. Jadi dalam 1 bulan. Jadi dalam 1 bulan, ya otomatis kita kan pasti ada yang namanya batik yang udah ciri khas dari sekolah gitu kan. Nah, itu tuh dipakai setiap hari Jumat yang khusus batik sekolah. Maksudnya batik yang sesuai punya sekolah, tapi kalau batik bebas itu setiap hari Kamis di minggu keempat dalam 1 bulan itu. Gitu. Jadi serunya sih di situ. Terus apalagi ya? Senam. Kalau senam itu kalau nggak salah setiap minggu kedua apa minggu ketiga doang. Jadi kami benar-benar setiap hari Sabtu itu nggak pernah yang namanya senam, tapi ditentuin. Jadi kayak misalnya nih dalam sebulan hari Sabtu di minggu kedua apa tiga gitu ya, itu senam, tapi ditentuin juga tuh angkatannya yang senam di hari Sabtu itu di minggu kedua apa ketiga itu angkatan kelas 10, kelas 11 apa kelas 12 gitu. Jadi kayak emang nggak disatuin, tapi kadang-kadang disatuin juga. Yang paling sering sih kalau disatuin cuman kelas 10 sama kelas 12, kayak gitu sih. Terus, nah yang sama itu di hari Jumat, di minggu pertama, itu pasti ada misa. Terus untuk minggu-minggu berikutnya ada yang namanya pendalaman iman juga. Jadi kita tuh ada kesamaannya tuh di situ. Iya. Terus apa lagi ya? Aku nggak tahu deh ini termasuk kultur sekolah apa enggak, tapi sekolah kamu dulu itu sering ada razia nggak sih? Razia rambut, kaos kaki. Iya sering. Aku lupa nambahin itu juga. Paling enggak sebulan tuh sekali atau enggak 2 kali.
di sekolahku. Kalau di sekolahku nggak bisa diprediksi kapan. Jujur, nggak bisa diprediksi kapan tiba-tiba razia aja gitu, Bu. Masih ada lah. Oke, terus apa lagi? Kalau di sekolah aku itu sebenarnya kultur, nggak tahu sih, semoga aja ini kultur ya, kayak tapi kayaknya di setiap sekolah ada deh wajib ngadain prom night di angkatan kelulusan 12. Kalau itu kayaknya semua sekolah kayak gitu gak sih? Maksudnya yang mungkin bukan prom night lah hitungan apa bilangannya. Lulusannya gitu deh kayaknya. Iya, lulusannya perpisahannya. Oke, terus lanjut ya, kita masuk lagi ke kultur sekolah. Aku juga di hari Senin itu jarang banget yang namanya upacara. Jadi kami upacara biasa nih ya, upacara biasa itu cuman setiap hari Senin di minggu pertama juga. Terus kayaknya udah deh itu aja deh. Aku juga kalau misa, tadi kan ada bahas misa ya, apa perayaan Ekaristi gitu kan. Kalau di sekolah aku itu cuman waktu pembuka tahunan ajaran baru, sama ulang tahun gereja, ulang tahun sekolah, sama kalau misalkan mau UAS. Nah, gitu doang. Oh gitu, ya. Oke, terus aku karena tadi tuh kita tuh banyak banget ya kultur sekolah tuh kayak suatu yang unik aja gitu ya nggak sih? Oke, sekarang kita masuk ke tantangan kayak kesulitan-kesulitan yang biasanya dihadepin sekolah gitu pas ngadepin murid baru atau untuk nerapin kultur sekolah yang ada di sekolah kamu ke murid-murid itu biasanya ngadepin apa aja? Apa ya? Kayak sikapnya kan tiap siswa yang di sekolah tuh kan pasti beda-beda. Apalagi pas penerimaan bisa aja kayak diacak-acak gitu loh. Jadi tiap tahun tuh pasti diacak-acak. Terserah gurunya, dan tiap tahun tuh teman kelasnya pasti beda-beda. Dan kamu harus bisa nyesuaiin lagi sama teman-teman. Oh iya benar sih, benar. Jadi itu tantangan yang dihadepin lah ya. Iya, banget. Kalau dari sekolahku, itu biasanya paling sering jadi kendala dalam menyesuaikan kultur sekolah dari sekolahku itu adalah kebiasaan sih. Mending pembiasaan lah lebih tepatnya. Jadi kalau misalnya pembiasaan. Jadi kalau misalnya di sekolah itu misalnya nih, aku adalah siswi yang dari TKB sampai lulus SMA, itu lingkungannya di situ-situ aja. Nah, kalau misalnya terbilangnya kayak aku, dari TK besar sampai lulus SMA aku udah di situ-situ aja, otomatis aku udah hafal dong ya kan? Aku udah hafal kayak kayak udah terbiasa sama lingkungannya kayak gimana, udah terbiasa sama apa yang dilakukan oleh sekolah gitu. Cuman kalau misalkan nggak kayak aku atau hitungannya orang baru deh. Hitungannya ada yang baru pindah dari sekolah lain, SMA-nya baru ke sekolahku, itu pasti bakal sulit banget sih untuk beradaptasi sama kebiasaan yang ada di sekolahku. Kayak bener-bener perlu banget yang namanya pembiasaan itu biar kayak berjalan lancar gitu. Jadi ya emang banyak banget sih yang harus dihadepin sekolah kalau misalkan tantangannya kalau kulturnya itu segitu jauh bedanya sama sekolah lain ya. Jadi kayak ya sebenarnya beda sama sekolah lain itu juga bagus banget, malah kayak terbilang unik kan jadinya. Tapi kalau misalnya terlalu beda juga jadinya kayak tadi tuh culture shock. Oke. Bener-bener. Sekarang aku pengen tahu nih, jadi secara keseluruhan bisa kamu simpulin lah gitu. Ini tuh menurut aku ya tradisi sama kayak kamu, kayak tradisi yang yang ada yang tradisi waktu sekolah itu dibuat oleh
Kayak guru, wakakur, wakasis, khususnya sekolahku yang buat kultur sekolah tuh itu yang dilakuin secara turun-temurun dari kakak tingkat, kakak kelas, adik kelas, guru-gurunya. Tradisi yang mencakup nilai-nilai, keberagaman, variasi yang dimiliki oleh sekolah itu sehingga kayak memiliki daya tarik sendiri. Kalau aku Wah, gitu. oke. Kamu Oke. gimana nih? Kalau dalam ngebangun kultur sekolah itu sendiri, menurut aku itu nggak bisa dilakuin secara iklan deh. Kayak iklan-iklan kayak apa ya? Kayak ayo kita bangun gini 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 gitu. Itu nggak bisa cuman kayak gitu doang sih. Yakin deh. Karena itu bakal cuman jadi kesannya jadi kayak cuman angin lalu aja bagi siswa-siswinya kan. Dan nggak bisa juga kalau cuma sekedar ceramah-ceramah doang. Jadi kayak emang harus benar-benar ada yang namanya bener kayak kesungguhan dari dalam diri warga sekolahnya disalurkan gitu, salurkan ke siswa-siswinya gitu. Jadi makanya bisa jadi suatu pembiasaan. Kalau aku sih kayak gitu. Kira-kira menurut kamu tuh ada yang sama nggak sih? Kira-kira satu sekolah A dengan sekolah B itu kultur sekolahnya sama itu kira-kira ada nggak? Bakal ada nggak? Kecil banget untuk sama. Iya nggak sih? Kecil kemungkinan banget. Iya. Oke. Jadi itu aja sih. Kayaknya. Makasih banget loh. Kayak kita udah bener-bener banyak banget bicarain soal cerita kultur sekolah kita masing-masing. Bener-bener kayak Iya. pokoknya ya intinya kultur sekolah itu pasti unik. Ya, kayak beda. Iya, dan pasti tiap sekolah ada yang beda dan ada yang sama dan nggak bisa sama 100%. Nggak bisa. Kayak kemungkinan kecilnya hanya kayaknya kalau 100% sama itu hanya kemungkinan kecil ya. Iya, aku juga makasih Na udah cerita tentang kultur sekolah kamu. Jadinya aku tahu juga tentang kultur sekolah kamu, nggak cuma kultur sekolah aku. Iya, aku juga senang banget sih. Iya, Oke, kalau gitu kita tutup sampai sini. Sampai ketemu lagi ya, Wi. Oke, kayak ya mungkin tahun depan deh aku kayaknya ke semoga perkuliahan kita lancar terus. Amin. Bisa offline biar bisa ketemu teman yang lain juga gitu ya. Oke, semangat juga. Oke, bye-bye.